Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gus Salim, masih di channel yang sama, Dunia Kodam Indonesia. Kali ini saya akan sedikit membabar atau menerangkan tentang silsilah paralaton yang ada di tanah Jawa. Bagaimana kelanjutannya? Tetap ikuti terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, yang di tangan saya ini adalah gulungan keramat dari silsilah raja-raja tanah Jawa. Mari kita buka dan kita bahas sedikit tentang cerita-cerita yang tersirat dari kisah-kisah para raja yang ada di tanah Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di dalam silsilah ini tertulis silsilah raja-raja Tumapel, Singosari, Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Dari awal kisah dimulai dari kerajaan Tumapel dan kerajaan Singosari. Ampu Purwo memiliki anak, Ken Dedes. Ken Dedes adalah sosok wanita paling cantik di era itu, dan Ken Dedes memiliki satu kelebihan yang mana dalam kisah diceritakan vagina yang menyala. Dalam artian vagina yang menyala itu adalah yang mana nanti siapa yang bisa mengawini Ken Dedes akan bisa menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Itu makna dari vagina yang menyala. Kemudian Ken Dedes lebih dulu diperistri oleh Tunggul Ametung, seorang penguasa Tumapel, dan memiliki sikap yang sedikit berontak, keras, tegas. Waktu bersama Tunggul Ametung, Ken Dedes juga sempat melirik seorang bawahan, yang mana bawahan itu adalah anak dari Ken Endok dan Gajah Poro, yaitu Ken Arok. Sebelum menjadi bawahan Tunggul Ametung, Ken Arok menjadi seorang penjudi dan perampok, ya pada umumnya seperti orang-orang yang nakal di waktu muda kala itu. Karena melihat kecantikan dari Ken Dedes, Ken Arok bersikeras atau bertekad untuk bisa mendapatkan Ken Dedes, hingga beliau berusaha untuk menjadi bawahan Tunggul Ametung. Suatu ketika Ken Dedes sedang mandi, Ken Arok menggunakan ajiannya untuk merangsang birahi dari Ken Dedes. Dan waktu itu di sebuah pemandian, Ken Dedes merasakan energi dari gendang birahi yang dikirimkan oleh Ken Arok, hingga Ken Dedes mulai memberikan sedikit hatinya untuk Ken Arok. Semakin tak kuasa menahan kuatnya asmara antara Ken Arok dengan Ken Dedes, hingga Ken Arok bersikeras untuk bisa mendapatkan Ken Dedes dengan cara apapun, hingga Ken Arok meminta bantuan
empu yang dimintai Ken Arok adalah empu gandring untuk membuatkan pusaka yang sangat sakti untuk membunuh Tunggul Ametung. Hingga sebelum pusaka itu jadi, Ken Arok sudah tidak sabar untuk menggunakannya, namun dilarang oleh empu gandring. Suatu ketika terjadi peperangan antara Ken Arok dengan empu gandring, yang mana pusaka yang dibikin oleh empu gandring itu sendiri menancap ke badan empu gandring dengan kanuragan Ken Arok yang tidak biasa, hingga empu gandring bisa ditumbangkan dan tertusuk oleh pusakanya sendiri. Dan sebelum wafatnya empu gandring bersabda atau memberikan sumpahnya, kelak keturunan dari Ken Arok akan merasakan sakitnya tertikam oleh pusakanya sendiri hingga 7 kali keturunan. Dan kemudian setelah membunuh empu gandring, Ken Arok mulai terang-terangan mendekati Ken Dedes dan tertangkap oleh bawahannya hingga dipertemukan dengan Tunggul Ametung, dan mereka pun bertarung hebat hingga hampir sulit membedakan siapa yang kalah. Namun dengan pusaka saktinya buatan empu gandring, Ken Arok bisa membunuh Tunggul Ametung hingga akhirnya Tunggul Ametung wafat dan kekuasaan digantikan oleh Ken Arok bersama Ken Dedes. Namun waktu sepeninggalan Tunggul Ametung, Ken Dedes sudah dalam keadaan hamil dan dia melahirkan Anusapati, yang mana anak tiri dari Ken Arok atau anak kandung dari Tunggul Ametung. Anak kandung dari Ken Dedes dengan Ken Arok adalah Maesa Wong Ateleng, Panji Saprang, Agni Boyo, dan Dewi Rimbu. Maesa Wong Ateleng adalah penguasa Kediri pertama. Panji Rimbu, Agni Boyo adalah penguasa Kediri kedua. Dewi Rimbu. Kemudian Ken Arok juga memiliki istri lagi, yaitu Ken Umang. Dari pernikahan atau perkawinan Ken Arok dengan Ken Umang lahirlah Toh Joyo yang menjadi Kediri ketiga, penguasa Kediri ketiga. Terus Sudatu, kemudian Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Dari Anusapati yang menjadi penguasa Singosari kedua tahun 1227 hingga 1248 mempunyai anak Ronggowuni, yang mana Ronggowuni menjadi Raja Singosari III, melakukan pemerintahan bersama dengan Maesa Cempaka. Dan Ronggowuni menikahi saudara dari Maesa Cempaka, yaitu Waning Yun. Ronggowuni menikahi Waning Yun, memiliki anak Kertanegara dan Turuk Bali. Dari Maesa Cempaka sendiri mempunyai anak Lembutal, dan Lembutal memiliki anak Raden Wijaya. Raden Wijaya ini adalah penguasa era Majapahit atau penguasa Majapahit pertama, yang mana sebelumnya adalah Kertanegara Singosari IV. Kertanegara menikahi Bajradewi dan memiliki anak Sriwiswapura,
terus Tribuana Tunggadewi yang nantinya akan dinikahi oleh putra dari Rembutal yaitu Raden Wijaya. Kemudian Mahadewi juga dinikahi oleh Raden Wijaya. Platnya Pramita juga dinikahi oleh Raden Wijaya. Gayatri Rajapati juga dinikahi Raden Wijaya. Kemudian putri dinikahi Arda Raja. Arda Raja ini adalah anak dari Jayakatwang dengan Turuk Bali. Jadi kalau era dulu pernikahan keluarga itu adalah hal yang biasa. Dan di sini kita sudah sampai dengan Raden Wijaya yang menjadi penguasa tahun 1294 sampai 1309. Raden Wijaya sebelum menjadi raja waktu itu beliau bertapa di Gua Tuban yang ada di Gunung Kidul, yang mana gua itu saat ini berada di lokasi milik Wanagama. Kemudian setelah selesai bertapa, beliau kemudian pergi ke Bantalwatu untuk ikrar. Sebelum melakukan ikrar di Bantalwatu, beliau diwajibkan untuk mandi di Sendang Widoro Kandang atau yang mana sekarang menjadi Sendang Kecumut. Sendang Kecumut ini terletak di Desa Mojo, Posari Semanu, yang mana nanti tanggal 3 Desember 2021 kita akan mengadakan bersih sendang di Sendang Kecumut itu bersama rekan-rekan dan darwis sekitar untuk menguri-uri budaya, juga untuk mengangkat dari wisata religi yang ada di sana. Setelah Raden Wijaya jamasan di Sendang Kecumut, barulah beliau dinobatkan menjadi Raja Majapahit pertama. Ya, untuk kelanjutan dari keturunan Raden Wijaya akan saya teruskan di episode selanjutnya atau video lanjutan dari video ini. Maka jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan pastikan untuk banyak komen bagi rekan-rekan yang masih bingung tentang cerita atau silsilah yang saya jelaskan. Mungkin nanti saya juga akan menjelaskan ulang, baik itu melalui balasan komen atau melalui video yang akan saya buat. Dan saya kira sedikit cerita yang saya buat tadi sudah memberikan gambaran kepada rekan-rekan pecinta dunia kodam Indonesia, dan semoga bermanfaat juga buat kalian, buat sedikit pengetahuan. Dan apabila ada kurang dan salahnya dari cerita-cerita yang saya utarakan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan serta kebodohan adalah milik saya pribadi. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya.